Shalom saudara, hari ini kita sama-sama bersuka karena kita bisa memuji Tuhan sama-sama. Boleh sama-sama kita tinggikan Dia. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Yesus kita yang hidup. Haleluya. Katakan sukacita kita penuh dalam Yesus. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku, anggur baru Tuhan sediakan, rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Sukacita kami penuh dalam Engkau Yesus. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku, anggur baru Tuhan curahkan, kekuatan Dia berikan, kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Kita sama-sama angkat tangan kita, puji Dia, tinggikan nama Yesus. Haleluya. Puji Dia, muliakan nama-Nya. Oh, puji Dia, tinggikan nama-Nya. Puji Dia, oh muliakan nama-Nya. Selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Dia Yesus, Dia sukacita kita. Sekali lagi tepuk tangan kita sama-sama. Haleluya. Kekhawatiran, ketakutan kita dengan sukacita. Haleluya, katakan sama-sama. Puji Dia, kami meninggikan nama-Nya. Puji Dia, muliakan nama-Nya. Puji Dia, tinggikan nama-Nya. Sekali lagi katakan, puji Dia, kami memuji Dia. Puji Dia, muliakan nama-Nya. Ku akan selalu bersyukur, Dia pokok pujianku. Dia Yesus, Dia sukacitaku. Sukacitaku, Kau sukacitaku. Oh, haleluya. Oh, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Tiada terukur kasih setia Tuhan bagi kita. Begitu panjang, begitu lebar, begitu dalam dan tingginya kasih Tuhan bagi kita. Haleluya.
Terima kasih Bapa. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselangi. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Oh, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselangi. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari menari bagi Tuhan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselangi. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan Haleluya, Haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, Haleluya, saya mencinta Yesus.
katakan pada Tuhan Yesus, yang terutama meninggikan nama Yesus, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. 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 Ini pernyataan setiap kami ya Tuhan. Lewati apapun yang terjadi Tuhan, hati kami, hidup kami mau terus mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Mari sama-sama terus sembah Dia saudara. Angkat hatimu, angkat suaramu. Oh mari sembah. Oh haleluya, haleluya, oh haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Oh haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Oh haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Bahwa kami lebih dalam Tuhan akan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan jamahan Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami rindu rasakan kasih lebih dalam lagi atas kehidupan kami. Dan kami hanya mau memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name,
Shalom saudara, puji Tuhan karena penyertaan Tuhan kita bisa masuk tahun 2021. Kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus, tahun ini pasti lebih baik dari tahun 2020. Tahun yang baru, ada semangat melayani yang baru. Ada 3 prinsip yang harus kita miliki untuk memasuki tahun integritas ini. Yang pertama, memiliki pola pikir yang selaras dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah artinya mengikuti hal-hal yang Sang Raja tetapkan dan meneladani karakter Tuhan Yesus. Apa saja karakter yang menonjol dari Tuhan Yesus? Karakter Yesus yang paling menonjol adalah kasih. Kita dapat mengasihi orang lain dan diri sendiri karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih manusia sangat terbatas dan kadang didasari oleh ada maunya. Tapi kasih Allah tidak terbatas dan tak bersyarat. Luar biasa kan? Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yuk terus belajar untuk memiliki karakter Yesus, yaitu kasih kepada semua orang. Ekspresi nyata dari kasih Kristus adalah mengampuni. Allah mau mengampuni kita, karena itu mari kita lepaskan pengampunan di awal tahun ini kepada siapa saja yang Roh Kudus ingatkan. Mengampuni bukan mengubah masa lalu, tetapi menjaga hati kita untuk tidak terikat dan terluka atas kejadian yang tidak menyenangkan. Ketika saudara mengampuni, hati kita dibebaskan dari perasaan negatif dan belenggu intimidasi. Karakter Kristus selanjutnya adalah memberi. Yesus betul-betul melayani para murid. Yesus fokus memberi teladan, waktu, dan hidupnya kepada murid. Dan lihat, apa yang 12 murid itu lakukan dampaknya sampai sekarang masih terasa. Itulah kekuatan dari memberi hidup. Yang kedua, memiliki pola hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 dan 23, Allah menciptakan manusia agar kita memuliakan Dia. Bagaimana caranya? Yang pertama, gunakan semua talenta dan potensi untuk kemuliaannya. Apapun talenta dan potensi kita, gunakanlah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua, gunakan semua fasilitas, materi, dan kemampuan untuk menyelesaikan amanat agung. Ayo, terlibat di dalam Pentakosta ketiga ini untuk menuntaskan amanat agung. Jangan berkata kita tidak bisa apa-apa, karena sesungguhnya Tuhan sudah berikan kita kemampuan untuk bekerja di ladangnya. Yang ketiga, memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan adalah DNA gereja kita. Dan ini adalah motor untuk kita bisa bergerak maju di dalam pelayanan. Pastikan memasuki tahun ini roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Apakah saudara masih merindukan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan merupakan satu manifestasi kuasa Allah yang dapat dirasakan setiap anak-anaknya. Kita harus sesering mungkin masuk ke dalam hadirat Tuhan dan bertemu dengan Dia secara pribadi. Karena di dalam hadiratnya ada kelepasan, kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Apakah saudara masih merindukan pengurapan dari Tuhan? Pengurapan adalah kemampuan ilahi yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Pribadi yang merindukan pengurapan Tuhan akan selalu dijauhkan dari kesombongan karena menyadari bahwa semuanya ini berasal dari Tuhan, bukan karena pengetahuan dan pengalaman belaka. Yang terakhir, masihkah kita menyembah Tuhan dengan roh kita? Bila kita sering berdoa dalam bahasa roh, maka roh kita akan lebih peka, sehingga kita akan lebih banyak mengetahui rahasia-rahasia sorgawi. 1 Korintus 14 ayat yang keempat berkata, orang yang berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Memasuki tahun 2021, ayo jangan sampai roh kita kendor. Jadi, jika saya rangkum, ada 3 sikap yang perlu kita miliki di tahun ini. Hidup sesuai prinsip-prinsip kerajaan Allah, jalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan giat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita bersama-sama melangkah masuk ke tahun integritas dengan penuh semangat. Haleluya! Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah.
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita terus berdoa untuk Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin, amin, amin. Haleluya. Segala puji syukur bagimu. Mari tinggikan dia. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, salam jumpa. Dan pertama saya ingin menyampaikan Happy New Year. Selamat Tahun Baru 2021. Tentunya kita sudah memasuki minggu yang pertama di tahun ini, dan saya berdoa supaya kita semua bisa menikmati firman Tuhan dan diberkati hari ini pada minggu yang pertama, di bulan yang pertama di tahun 21 ini. Baik, tahun lalu kita sudah lewati dengan hati bersyukur, apapun yang sedang terjadi, tapi hari ini kita akan memulai sesuatu yang baru. Tema yang diberikan untuk kita semua di tahun ini adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 73, ayat yang pertama. Dikatakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Kata ketulusan adalah integritas. Ya, truly God is good to Israel, to all of us, to such as pure in heart, integrity. Nah saudara, mungkin saudara bertanya, apa sih artinya integritas? Nah kita harus melihat akar katanya, bahasa Latin yaitu integer, wholeness atau complete, utuh lengkap. Saudara,
Ini berarti sesuatu yang di dalam karakter kita berbicara tentang keutuhan, ya, dari kualitas di mana seperti ketulusan, kejujuran dan konsistensi di dalam karakter yang baik, hati yang tulus. Banyak orang kalau hari Minggu indah sekali, shalom, senyum, ramah tamah. Tapi di luar, di rumah, di kantor berbeda. Nah, integritas akan mengajarkan kepada kita supaya apa yang di dalam dan di luar itu sama. Jadi kalau integritas adalah fondasi untuk membangun kehidupan yang sukses, maka kita tahu lawan daripada integritas adalah hipokrisi atau hipokrit atau kemunafikan. Di dalam dan di luar beda, saudara. Sering kita jumpai keadaan di mana orang-orang kelihatannya di luarnya baik, di luarnya oke, tapi di dalamnya tidak oke. Jadi saudara, integritas untuk kita orang percaya adalah mengenali, mengetahui tentang kebenaran dan melakukan yang benar itu. Jadi di dalam Alkitab kita sudah sangat jelas bahwa integritas yaitu ya di atas ya, tidak di atas tidak. Nah, saudara, jadi di sini kita mengatakan apa yang memang ada di dalam hati kita berkata itu. Apa yang kita punya dan itu kita berikan, kita katakan. Apa yang harus kita lakukan seperti itu. Dan Alkitab sangat jelas bahwa integritas ini perlu dimiliki oleh kita semua di awal tahun ini. Saudara, haleluya. Banyak orang yang tidak punya integritas sehingga dia berkompromi dengan banyak hal. Kompromi dengan dosa, kompromi dengan bohong, kompromi dengan moral yang rusak, kompromi dengan banyak kelakuan yang salah dan juga tidak jujur ya kepada diri sendiri dan kepada orang lain, tidak jujur kepada Tuhan, mungkin dusta kecil, berbicara tidak benar, saudara, sehingga seseorang yang tidak berintegritas tidak bisa memegang perkataannya, never keep his words, tidak bisa walk the talk, berjalan sesuai dengan apa yang dia katakan. Nah, di sini kita mesti belajar bahwa hari-hari ini kita harus menjadi orang yang punya integritas. Yaitu seorang yang melakukan yang benar, does the right thing when no one is watching. Gak ada yang lihat kita. Memang tidak mudah, saudara. Tapi orang yang takut akan Tuhan, yang punya integritas, dia akan menerima banyak dari janji-janji Tuhan yang luar biasa. Nah, kalau kita melakukan yang benar, hal-hal yang benar, maka Allah sedang membuat catatan, merekodnya. Dan at the end of the day, pada akhirnya Tuhan akan memberikan reward, memberikan upah untuk orang yang melakukan yang benar. Jadi saudara, integritas sekali lagi adalah fondasi dibangunnya hidup yang sukses. Kalau Anda punya integritas, maka Anda akan mencapai sebuah potensi tertinggi dalam hidup. Mungkin sekarang sudah ada potensi, sudah ada satu level dalam hidup ini, tapi sebetulnya masih bisa lebih tinggi dari itu. Masih bisa lebih luas, masih bisa lebih baik, masih bisa berkapasitas lebih lagi. Saudara, ada di antara kita mungkin berkata, saya kayaknya mentok. Oh tidak, pada waktu integritas kita lakukan dengan benar, maka saya percaya Tuhan melihatnya dan Tuhan akan memberikan promosi dan potensi yang maksimal akan diizinkan terjadi dalam hidup kita. Saudara, untuk itulah harus ada ujian untuk integritas. There are tests of your integrity. Ya, integrity bicara tentang hati yang murni, a pure heart, motivasi yang benar, the right motives, melakukan yang benar, do the right things, dan ini berbicara tentang orang benar. Pada waktu kita berkompromi hari ini, maka hari ini work from home. Orang banyak kerja di rumah selama masa pandemi ini. Kantornya pindah ke rumah.
orang bekerja dengan komputer. Godaan terlalu banyak, godaan terlalu besar. Kenapa? Karena nggak ada yang lihat, tidak ada yang mengawasi. Baik anak-anak, sekolah remaja, pemuda, orang tua, komputer ada di depan mata kita. Seakan-akan orang bekerja, nggak ada suami yang lihat, nggak ada istri yang lihat. Di situ ada godaan. Ada orang lain yang berkata, saya nggak perlu kerja keras, nggak perlu kerja serius, enaknya aja, toh gajiku nggak besar. Perhatikan saudara, orang yang berbelanja, ya hari ini mungkin membayar di kasir. Pernah sekali saya berbelanja sesuatu dan dikasih kembali uang, kelihatannya sama $10, $100. Wah saudara, saya terima, saya berkata ini pasti kasir akan rugi. Segera saya kembalikan. Jangan orang terima uang yang tidak semestinya dia terima, kelebihan pembayaran, lalu dia berkata, thank you Jesus. Tuhan bikin lagi dong, Tuhan mujizat ini. Kita sedang tidak punya integritas. Saudara, kalau kita membeli sesuatu padahal kita tidak punya modal, tidak punya uang. Lalu saudara bikin excuse, wah yang penting kan aku mau ekspansi imanku, ya. Berani beli, saudara, tapi tidak bisa membayar, tidak bisa mencicil. Saudara, yang ada nanti apa? Debt collector yang cari saudara. Ada orang yang tidak punya integritas, ya, tetapi dia seharusnya memimpin dalam keluarga, tapi mengajari anaknya untuk berbohong, ya. Anaknya tidak sanggup bikin homework PR, ya, lalu dikerjakan oleh mamahnya, lalu anak itu diajar ke sekolah, anaknya bingung ini apa, saudara. Tapi kita sedang mengajari anak kita berbuat bohong dari masa kecil. Nanti waktu dia besar, dia bikin bohong juga simple, gampang saja. Leading by example. Di manakah integritas? Saudara, untuk itu hari ini mari kita belajar tentang integritas. Ada ujian, ada tes untuk integriti. Yang pertama, komitmen kita diuji. Bagaimana komitmen kita di awal tahun ini dengan Tuhan, dengan diri kita sendiri, dengan sesama kita, keluarga kita, dan komunitas di mana saudara ada. Tuhan menguji ketaatan kita kepada Dia, cinta kita kepada Tuhan. Kalau kita katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus, apakah dengan tulus hati, with the pure heart, hati yang murni? Kalau orang cuma dengan mulut saben minggu berkata, I love you Jesus. Tapi untuk mempraktekkan ketaatan, firman Tuhan berkata sesuatu dan kita sulit melakukan. Komitmen kita sedang diuji dengan Tuhan. Kita hanya mau minta berkatnya. Kita hanya mau minta penyertaannya. Kita minta perlindungannya. Yes, Tuhan akan berikan untuk saudara. Tetapi bagian kita, ketaatan kepada Tuhan untuk menerima dengan tulus, apakah ada? Saudara, kita seringkali diuji komitmen kita dengan diri sendiri. Bikin komitmen. Aku akan lakukan sesuatu yang lebih baik dalam pembacaan firman. Aku akan mulai melayani keluargaku. Aku akan berubah karakterku. Aku akan mulai rajin. Aku mulai semangat. Bangun pagi. Ya, cari Tuhan, lalu kerja dengan semangat, sekolah dengan baik. Commitment with yourself. Itu diuji. Komitmen dengan orang lain. Komitmen dalam pekerjaan. Tugas-tugas yang diberikan, apakah kita selesaikan dengan baik. Dengan excellent. Memberikan hasil yang baik. Atau kita bermain-main dengan hal itu. Saudara, sering banyak orang bikin komitmen tapi tidak mampu menyelesaikannya. Ya, buka cek, ya, doa Tuhan, Engkau yang isi, ini cek aku Tuhan. Cek kosong, saudara. Akibatnya apa? Sengsara. Tapi kalau memang Tuhan sudah memberikan berkat, ya, Tuhan memberkati kita, lalu kita membeli sesuatu, tidaklah salah. Tapi ada orang-orang yang ngawur, belanja untuk kepuasan dirinya, tetapi sebetulnya saldo yang ada tidak mencukupi dan itu berbahaya. Saudara,
Ada orang-orang yang Tuhan suruh untuk menabur sesuatu yang berharga, yang sakit. Bagi saudara sesuatu yang bernilai. Tapi diuji, kasih mimpi, diuji. Konfirmasi demi konfirmasi, diuji lagi. Dan waktu dia diberikan damai sejahtera, maka dari apa yang ada dia tabur untuk pekerjaan Tuhan. Dia tabur untuk seseorang. Itu lain. Itu langkah iman karena sudah diuji. Jadi komitmen kita hari ini kepada Tuhan, kepada diri kita, kepada sesama kita, apakah dengan hati yang murni, ketulusan. Yang kedua, saudara, favor of God and favor of man. Berkenan kepada Allah dan juga manusia. Wah, semua orang pengen ngalamin itu. Biarlah di tahun baru ini kita mulai berubah paradigma kita. Mana yang duluan? Tuhan dulu atau teman atau sesama atau bos atau pekerjaan? Kita diuji, saudara. Ujian perkenanan ini. Nah, kita semua sudah menerima anugerah pemberian Allah, yaitu Kristus yang memperdamaikan kita dengan surga, dengan Bapa. Dan hari ini kita sudah jadi orang benar, diselamatkan. Semua oleh anugerah, bukan karena kita berbuat baik, bukan kita nggak mampu. Siapa kita dulu, orang berdosa yang harus dihukumkan. Tapi hanya oleh kasih karunia, kita hari ini diselamatkan. Pada satu level lebih daripada anugerah adalah perkenanan. Favor of God and favor of man. Kalau saudara tahu hari ini, mana yang lebih prioritas? Saudara sungkan sama manusia atau sungkan sama Tuhan? Mau nyenengin manusia atau nyenengin Tuhan? Kalau nyenengin manusia, kita hidup amburadul. Kita hidup sembrono. Kita hidup moral hancur. Kita hidup bersenang-senang gaya hidup orang dunia. Kalau menyenangkan Tuhan, seringkali kelihatannya jalan kita juga mesti jalan yang sulit, sukar, pikul salib. Tetapi at the end, di balik itu tentu ada reward, berkat dari Tuhan untuk kita, orang-orang yang prioritasnya Tuhan. Banyak orang mau untung terus dalam bisnis, segala cara dilakukan. Gain many things from man. Cara-cara yang gak jujur, tipu kiri kanan, orang-orang yang lihai, yang ligiat apalagi ya. Saudara, mereka kehilangan kebenaran dan perkenanan Allah. Demi untuk apa? Untuk menumpuk harta kekayaan, posisi, kekuasaan. Jadi menyenangkan manusia sehingga tidak menyenangkan Allah. Beda dengan seorang yang disebut Yusuf di Alkitab. Dia diuji, saudara, moralnya. Masih muda, ada sexual temptation, godaan seksual. Tapi waktu dia utamakan Tuhan, dia pegang visi yang Tuhan berikan. Tuhan bela dia, saudara. Tuhan menilai dia, menilai karakter daripada seorang Yusuf yang masih muda dan digoda, tapi dia harus melewati berbagai tempat yang gelap di penjara. Orang yang muda ini, good young looking man. Tapi dia mempertahankan visi yang Tuhan berikan. Satu saat dia pasti akan sampai ke puncak potensinya sebagai raja muda di Mesir. Saudara, dia memilih God's favor daripada man's favor. Karena God's favor memberikan promosi dalam hidupnya. Saya menulis sebuah buku, Favor with Purpose. Perkenanan dengan tujuan ilahi Allah. Dan sebentar buku ini juga dalam bahasa Inggris, sekarang bahasa Indonesia. Saya kembali membacanya, saya ngerti Tuhan. Kalau kita mendapat perkenanan Tuhan, itu Tuhan pilih kita, saudara. Yusuf difitnah terus, fitnahnya jalan terus, tapi promosinya juga jalan terus. Daniel rasanya mau dihukum mati karena ibadahnya. Dia taruh Tuhan di tempat utama 100%. Hatinya mengasihi Tuhan dan firman-Nya. Dia tidak pernah mau melangkah salah. Sehingga walaupun raja tidak berkenan, dia nggak peduli. Akibatnya dia dihukum mati, tapi apa yang Tuhan kerjakan? Tuhan ubahkan. Singa-singa dikatupkan. Dan Daniel in the lion's den, di gua singa,
Tuhan bikin sesuatu yang ajaib, gempar kerajaan itu. Raja berkata, Allahnya Daniel yang dia sembah, yang dia cintai, yang dia layani, yang dia worship, telah melindungi dia. Dan dia umumkan di seluruh negeri. Ada kesaksian. Saudara, apakah Daniel tidak difitnah? Difitnah. Fitnah jalan terus, tapi promosi jalan juga. Mari kita pilih. Kalau kita tidak mau diusik, tapi kita tidak sedang kemana-mana, lebih baik diusik, tetapi Tuhan menyertai karena kita punya integritas. Sehingga perkenanan Tuhan itu nempel sama kita. Saya berdoa hari ini di awal tahun, supaya setiap saudara mengalami perkenanan Tuhan. Tapi tadi Yusuf, dia pegang visi Tuhan untuk hidupnya sehingga dia tidak bermain-main dengan godaan seksual. Dia nggak mau jatuh, dia nggak mau gagal. Saya ajak semua kita hari ini berkomitmen sama Tuhan. Supaya perkenanan Tuhan turun sama kita. Itu Daniel, dia 100% hatinya, pure heart, murni, tulus. Motivasinya untuk Tuhan. Mati pun dia siap. Tapi Tuhan justru sebaliknya angkat dan promosikan dia menjadi orang yang penting di seluruh jajahan Persia. Haleluya. Saudara, yang ketiga, kita mau bicara tentang hormat dan reputasi. Honor and reputation. Amsal 22 ayat yang pertama berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada emas dan perak. Saudara, loving favor rather than silver and gold. Ya. Ayat 4 dikatakan, dengan rendah hati dan takut akan Allah, maka orang akan dimuliakan hidupnya. Saudara, nama baik ini penting. Bisakah kita di awal tahun ini membersihkan nama kita dari kelakuan kita yang tidak baik? Setelah kita lahir baru, saudara bikin komitmen sama Tuhan. Saudara berkata, Tuhan, biarlah perkenananmu turun atasku. Let my life pleasing you. Hidupku menyenangkanmu. Sehingga kita nyanyi, menyenangkan, menyenangkan. Hanya itu kerinduanku. Dan kita sering menyanyi itu. Tapi bisakah kita hari ini praktekkan? Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Dan tentunya komposer lagu ini berkata, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Haleluya. Kita semua kalau mau menyenangkan Tuhan, pasti Tuhan akan senang-senangkan hidup kita. Nama baik ini penting, saudara. Bisakah kita hari ini menjaga kelakuan kita bersih? Supaya reputasi dijaga. Sebagai orang percaya, jangan nama Kristus dijelekkan. Jangan nama gereja dijelekkan. Saudara, ada banyak orang yang sudah ikut menabur yang jelek sehingga kalau orang bicara orang Kristen, Christian, pengikut Kristus, kalau modelnya seperti itu, suka bohong, suka ngaco, suka nipu, suka lakukan amoral, suka ngomong gede, pelitnya minta ampun. Nah, bagaimana orang ikut Yesus? Saudara, kelihatannya beribadah tapi kuasa ibadah tidak ada. Setelah kita lahir baru, kita punya komitmen. Lalu ada ujian. Komitmen itu seringkali melibatkan kontrol kita. Buktinya kalau saudara suka, wah, saya rasa untung nih, saya komitmen deh di sini. I feel good, aku rasa enak nih gereja ini, aku komitmen deh jadi jemaat. I feel happy karena dikasih firman, hadirat Allah. Aduh, aku biar di sini aja. Saudara, perjalanan kita dengan Tuhan itu beda. Tidak selalu untung untuk kita. Tidak selalu happy, tidak selalu feel good, tidak selalu berkat. Tapi masihkah kita punya komitmen sama Tuhan? Jadi komitmen melibatkan unsur kontrol kita. Mesti naik satu level ke satu level yang namanya surrender. Penyerahan diri kepada Tuhan.
Ya, orang yang menyerah itu seperti orang yang ditodong, harta atau nyawa. Angkat tangan, saudara. Responsnya pasti, ya sudah, kasih daripada nyawa hilang. Nah, sama Tuhan di awal tahun ini, Tuhan ingin kita juga menghormati Dia. Tuhan ingin juga kita hari ini mengangkat tinggi Dia, sehingga kita berkata, Tuhan, aku serahkan seluruh masa depanku, hidupku, keluargaku, pelayananku, ibadahku, pribadiku, pekerjaanku ke dalam tangan kudus-Mu. Sehingga kita bisa memuliakan Tuhan. Di sini, saudara, nama baik menjadi sangat penting. Orang Kristen, penyandang nama Kristus harus melakukan yang benar. Sehingga kita semua dipercaya. Orang lain melihat kita, itu loh orang Kristen. Kenapa tidak kita ikut Dia? Gitu ya, saudara. Nah, saudara, kita dipercayakan Tuhan mengelola berkat Tuhan. Kita tidak bermain-main di dalam pekerjaan, tidak bermain-main dengan hal-hal yang jahat. Sehingga apa? Perusahaan, usaha bisa mempercayakan kita sesuatu. Reputasi ini penting. Hari ini, biarlah kita semua bisa dipercaya. Karena kita punya reputasi yang baik dan dihormati sebagai orang Kristen. Tahun 2021, integritas ini penting. Yang keempat, yang terakhir. Saudara, perfection. Integritas tidak berbicara tentang sempurna. Yang perfect, yang sempurna itu hanya Tuhan. Kita tidak bisa menjadi sempurna. Hanya Allah yang bisa. Tetapi kita bisa menjadi reality, real. Perfection, no. But to be real is yes. Kita nyanyi, ku mau seperti-Mu Yesus. Pengen seperti Yesus. Dan Roh Kudus memampukan kita untuk disempurnakan. Di dalam kasih, dalam perjalanan kita. Saudara, Abraham juga tidak perfect. Satu kali Abraham bikin kesalahan, yaitu dengan mengambil Hagar, lalu lahirlah Ismail, Kedar, Nebayot, dan masalah sampai sekarang di seluruh dunia. Abraham pernah bikin salah. Tapi apa Tuhan buang Abraham? No. Abraham gak perfect. Tapi Abraham disebut bapak orang beriman. Hari ini mungkin saudara berkata, saya juga gak perfect. Saya juga banyak salah. Tapi Tuhan tetap pilih saudara. Saudara, yang penting hari ini adalah real di hadapan Tuhan. Yes kepada Tuhan. Satu kali di dalam Kejadian 20, Abraham di tanah Gerar membawa istrinya, saudara Sarah, dan karena dia takut dibunuh oleh Raja Abimelekh, maka dia bilang sama istrinya, nanti kalau ditanya ketemu orang, bilang kamu adalah saudariku, aku saudaramu. Betul. Raja melihat ada perempuan cantik, ternyata Sarah itu cantik. Dan Sarah mengaku, aku saudaranya Bapak Abraham. Saudara, Sarah disingkirkan dan puji Tuhan, untung Raja Abimelekh malam itu tidak mengambil dia untuk ditiduri, saudara. Malam hari Tuhan kasih mimpi. Kalau kau ambil perempuan itu, maka kamu akan mati dan seluruh orang-orang intimu akan sengsara dan mati. Dia kaget, Tuhan. Dia bilang itu saudaranya. Abraham bilang juga itu saudaranya, saudara. Lalu dia berkata sama Tuhan, Tuhan jangan bunuh aku. Engkau lihat ketulusan hatiku ya Tuhan. Dan Tuhan menjawab apa di ayat 6? Betul, karena aku melihat ketulusan hatimu, your integrity. Maka aku luputkan kamu. Sebab itu aku kasih teguran sama kamu. Selamatlah Abimelekh dari kematian. Abraham dipanggil, kenapa kamu lakukan itu? Tuhan bilang apa sama Abimelekh semalam itu? Kamu jangan ambil Sarah. Dia punya suami. Suaminya adalah nabi. Saudara, nabi tapi bisa keliru. Tapi Tuhan mengampuni Abraham. Dan tidak menimpakan sengsara untuk istrinya. Di sini Abraham bikin kesalahan yang kedua. Tetapi firman Tuhan berkata, Abraham melakukan karena takut dan tulus. Hari ini, saudara mungkin tidak perfect dalam integritas. Lack of integrity dalam banyak hal. Hal-hal kecil sampai hal-hal besar. Tapi saya ingin katakan di awal tahun ini, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita buka hati kita. Mari kita berkata sama Tuhan, Tuhan tolong aku.
Biar aku menyambut perjamuan kudus hari ini. Sucikan, kuduskan aku, layakkan kembali. Dan Tuhan yang Maha Pengampun, Dia tetap mengasihi saudara. Saudara sudah dipanggil oleh Tuhan. Saudara diberikan talenta. Saudara diberikan karunia-karunia Roh Kudus. Tetap berjalan walaupun saudara tidak perfect. Tapi Dia akan berikan kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi jangan terus kita take it for granted. Ambil ini sebagai kesempatan untuk bikin dosa, ngaco hidup kita, atau kita tinggalkan Tuhan, tidak melayani Tuhan. Ada panggilan untuk saudara hari ini. Mari buka hati. Yang kelima, be honest and open to God. Jujur, terbuka sama Tuhan. Kalau kita bisa terbuka sama seseorang, bebanmu terangkat. Engkau tidak terus terkubur, engkau tidak terus terpenjara dengan masa lalu. Mari melangkah hari ini, di awal tahun ini. Buka hati saudara. Supaya kita menerima berkat Tuhan untuk orang-orang yang punya integritas. Mazmur 37 ayat 37, ayat yang terakhir saya bacakan untuk saudara. Perhatikanlah orang yang tulus berintegritas. Dan lihatlah orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Wah, luar biasa. Mark the blameless man, yang gak bercacat. And observe the upright, the honest, yang jujur. For the future of that man is peace. Orang itu akan ngalamin damai sejahtera. Hari ini saudara, seorang pria akan cari seorang pasangan calon istri yang punya integritas. Seorang wanita akan cari seorang calon suami yang berintegritas. Perusahaan-perusahaan, bos-bos, manajer akan menginterview dan mencari orang yang punya integriti. Gereja biarlah diisi dengan orang-orang yang punya integritas. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dan firman Tuhan menjadi pedoman untuk kita. Allah itu kudus, benar, firman-Nya tidak berubah. Kalau negara juga cari orang-orang yang punya integritas, apalagi Tuhan. Tuhan cari orang-orang yang punya integritas. Mari kita berdoa, minta Tuhan ubahkan hati kita. Masuk tahun 2021, Tuhan beri kepadaku hati yang baru. Hati yang berintegritas, tulus, murni, jujur, honest, berkomitmen. Sehingga perkenanan Tuhan turun di segala area hidup saya. Hari ini maukah kita terima reward, berkat upah dari Tuhan. Kalau Daniel terima, Yusuf terima. Anda dan saya yang berkata, Tuhan tolong aku. Kalau aku tidak memiliki cukup integritas, sekarang ubahkan aku. Aku mau benar, jujur, honest, murni, tulus, terbuka di hadapan Tuhan di awal tahun ini. Angkat kedua tangan saudara. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara yang kekasih, keluarga, anak-anak muda, semua single, saya ajak kita memulai berjalan bersama Tuhan di tahun integritas. Biarlah tiap hari kita ingat, aku harus tulus di hadapan Tuhan kepada diriku dan sesama. Dan ini saya percaya akan menolong kita, memberkati kita selama 52 minggu ke depan. Jalanilah hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Dan saudara akan tercengang karena perkenanan Tuhan pasti akan terjadi. Mari kita berdoa di awal tahun ini. Angkat tangan saudara, katakan nyanyian ini. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah sungguh mengasihimu Yesus? Kau yang maha tahu dan mengenal isi hatiku. Tidak ada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Oh, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Oh, terima kasih. Haleluya. Sekali lagi katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di
hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sembah Dia, kami datang kepadamu, membawa hati kami, ketulusan kami, hati yang murni, hati yang bersih, hati yang kudus, karena Engkau yang menguduskan kami. Jamah anak-anakmu, kami gak mampu berjalan tahun ini tanpa Engkau, tanpa urapan Roh Kudus. Sekarang terimalah urapan dari Roh Kudus untuk menyucikan, menguduskan, memurnikan hati motivasi kita dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ini kami, setiap anak-anak-Mu, kami bawa di awal tahun ini hati yang murni, hati yang menyembah Engkau segalanya bagi kami. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, hari ini mari siapkan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Ada roti, ada anggur, mari siapkan. Kalau semua sudah siap, mari kita sama-sama ingin bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Dan saya berdoa kiranya pada persekutuan dengan tubuh dan darahnya, engkau bangkit kuat dan ikut Dia sekali Kristus sampai selamanya Kristus. Semua sudah punya roti yang ada, mari kumpul sama-sama. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Biar kita makan dan minum dengan percaya, Kristus di dalamku dan aku di dalam Dia. Haleluya. Mari saudara, kalau ada dosa, kalau ada hal-hal yang perlu dibereskan, sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya, mari akui di hadapan Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Di awal tahun ini Tuhan, sekali lagi kami mau mengangkat roti ini, lambang tubuh-Mu yang dihancurkan. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu dahsyat, kasih-Mu hebat, kasih-Mu meluputkan kami dari penghukuman, meluputkan kami dari segala kematian yang kekal, dan Engkau angkat kami, Kau pulihkan, sembuhkan, barui kami, dan sekarang kami sambut tubuh dan darah-Mu. Angkat roti tinggi, saudara. Kekasih Tuhan, Yesus pada malam waktu Dia diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari, cawan yang ada, sirup atau anggur atau teh apapun, darah anak domba Allah, darah yang kudus, sekali ditumpahkan untuk menghapus dosa pelanggaran kita sebagai ganti darah binatang yang tidak bercacat, Kristus yang tidak bercacat, yang tulus. Engkau telah diserahkan dan nyawa diberikan untuk kami. Dan oleh darah Yesus kita semua ditebus hari ini dari dosa masa lalu dan juga kematian kekal. Oleh bilur di sekujur tubuhnya, maka kita disembuhkan. Dan hari ini kita terlindung dari yang jahat oleh kuasa darah Yesus. Angkat tinggi. Yesus sudah makan berkata, anggur ini adalah lambang darahku sendiri yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari katakan terima kasih Tuhan. Angkat tangan saudara. Syukur di awal tahun ini. Katakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus Tuhan. Juru selamat Mesias dan Raja. Terima kasih Engkau yang membaharui kami. Sehingga kami bisa memiliki integritas hari ini. Karena kami memandang Kristuslah yang telah menolong kami. Haleluya. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku.
syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Mari katakan haleluya, haleluya. Praise the Lord. Saudara, haleluya. Selamat datang untuk semua saudara yang bergabung dalam ibadah-ibadah kita. Dan mari kita membawa persembahan syukur di awal tahun ini. Terlihat tertera akun-akun yang ada. Saudara bisa kirim, saudara bisa transfer, saudara bisa PayNow, Paylah, dan lain sebagainya. Tuhan memberkati semua di awal tahun membawa persembahan syukur pada Tuhan. Kita sudah diberkati dan saya tahu Tuhan akan memberkati sehingga keluar masukmu, ladangmu, buah kandunganmu, ekonomimu, kerukunan rumah tanggamu, suami istri, sekolahmu, pribadimu, pekerjaanmu, bisnismu, semua dilipat gandakan diberkati oleh Tuhan. Mari angkat tangan kita. Bapa, kami mengucap syukur, umatmu, anak-anakmu akan membawa persembahan syukur. Kami kuduskan apa yang kami tabur akan menjadi buah yang besar untuk jiwa-jiwa dituai. Berkati dan urapi anak-anakmu sehingga pekerjaan mereka Tuhan buka jalan. Kesehatan ilahi Tuhan berikan sehingga kami terhindar dari badai COVID apapun juga. Dalam nama Yesus, Engkau memberkati tiap keluarga, tiap suami istri, tiap single. Apa yang dilakukan Tuhan bikin berhasil. Yang belum dapat pekerjaan Tuhan buka jalan minggu ini, awal bulan ini. Sehingga mereka terima terobosan yang baru. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Mari sebelum kita akhiri ibadah kita, terima berkat Tuhan. Haleluya. Mari saudara kita berdoa. Tuhan memberkati negeri-negeri yang terpapar COVID-19. Dan Tuhan menyembuhkan setiap anak-anakmu. Jamah Tuhan. Kami juga berdoa untuk gerejamu yang ada di Indonesia dan di bangsa-bangsa. Kami mengucap syukur untuk kepemimpinan rohani, untuk gembala pembina kami Pak Niko, untuk urapi bersama tim wakil-wakilnya, dan seluruh rayon cabang di Indonesia, di bangsa-bangsa. Tuhan mengurapi memasuki tahun integritas ini. Angkat kedua tangan kita. Berkat sempurna turun dari tahta Bapa di surga, anugerah Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kita, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus bersama kita sekarang sampai Kristus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama, Maranatha. Datanglah ya Tuhan Yesus. Kami merindukanmu. Semua kita yang percaya katakan, amin, amin, amin. Happy New Year. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.